Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 11 MIPA mata pelajaran Sejarah Indonesia dengan guru pengampu Ibu Irma Suryani SPD yang beranggotakan Nasra Sendi Antika, Muhammad Andika Faturrahman, Kayla Oktaviani, dan Senian Jagat Sayakti. Di sini kami akan menjelaskan 8 topik pembahasan pada pembelajaran kali ini. Kekalahan Jepang di Perang Asia Timur Raya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 terwujud salah satunya berkat kekalahan Jepang di Perang Dunia II. Di Perang Dunia II, Jepang terlibat dalam perang di Asia Pasifik. Jepang bersama Jerman dan Italia tergabung dalam blok poros Eksis. Mereka melawan blok sekutu yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, dan Cina. Negara-negara di Asia Tenggara saat itu dikoloni oleh bangsa Eropa. Inggris menguasai Burma, Myanmar, Malaysia, dan Borneo, Kalimantan. Prancis menguasai Indochina, Kamboja, Laos, dan Vietnam. Spanyol menguasai Filipina, Spanish East Indies. Sementara Indonesia dikuasai Belanda, Hindia Belanda. Lalu pada 8 Desember 1941, Jepang mengebom Pearl Harbor, pangkalan militer AS di Hawaii, Samudra Pasifik. Kemenangan Jepang di Pearl Harbor mendorong Jepang melebarkan sayapnya ke Asia Tenggara. Dari 1942 sampai 1945, Jepang menguasai Indonesia dan negara-negara lain di Asia Tenggara. Namun, kemenangan Jepang tak bertahan lama. Pada 1945, Jepang dan blok poros kalah. Jepang terhimpit. Kemenangan Jepang di Asia Pasifik tak bertahan lama. Jepang beberapa kali mengalami kekalahan. Jepang kalah di Kepulauan Mariana hingga Filipina. Sejak 1943, posisi Jepang makin terdesak. Blok poros kalah dalam berbagai pertempuran melawan blok sekutu. Pada 1943, sekutu membuat rencana pengepungan Jepang. Untuk bisa mengepung Jepang, sekutu harus melancarkan serangan dari selatan dan tenggara melalui Filipina, Mikronesia, dan Papua Nugini. Filipina berhasil direbut sekutu, kemudian pada awal 1945, sekutu menguasai merebut Iwo Jima dan Okinawa. Posisi Jepang makin lama makin terhimpit. Bom Hiroshima dan Nagasaki. Puncaknya pada 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke kota Hiroshima pada 6 Agustus. Kemudian menyusul bom ke kota Nagasaki pada 9 Agustus. Kabar kehancuran Hiroshima dan Nagasaki akhirnya sampai juga ke Tokyo. Banyak di antara pemimpin Jepang sebelumnya tak percaya akan kekuatan sekutu. Namun, akibat bom itu, Jepang lumpuh dan tak berdaya. Apalagi pada 8 Agustus, Uni Soviet juga menyatakan memulai perang dengan Jepang. Pada 10 Agustus 1945, pemerintah Jepang pun menyerah. Mereka menyampaikan kepada sekutu akan menyepakati deklarasi Potsdam. Deklarasi Potsdam adalah deklarasi yang dibuat Harry S. Truman, Presiden Amerika Serikat, Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris, dan Chiang Kai-shek, Presiden Panglima Tertinggi Cina, agar Jepang menyerahkan diri. Isi perjanjian Potsdam sebenarnya tidak terbatas menentukan nasib Jerman pasca Perang Dunia II, tetapi juga memutuskan upaya rekonstruksi seluruh aspek kehidupan Eropa pasca Perang Dunia II. Kalah dan menyerah. Setelah menyatakan persetujuan, pihak sekutu, Kaisar Hirohito, pada 15 Agustus mengumumkan kekalahan lewat pidato radio Gyokkon Hoso. Hirohito meminta ke rakyatnya agar merelakan kekalahan dalam perang. Jepang menyerah tanpa syarat. Kabar kekalahan Jepang sampai ke para tokoh pergerakan nasional. Kekalahan Jepang segera dimanfaatkan oleh golongan pemuda untuk merebut kemerdekaan. Maka, pada 17 Agustus 1945, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan. Penyerahan diri Jepang secara resmi dilakukan pada 2 September 1945. Wakil-wakil dari Kekaisaran dan militer Jepang menandatangani dokumen kapitulasi Jepang di atas kapal
Amerika Serikat Missouri yang bersandar di Teluk Tokyo. Perbedaan pendapat golongan muda dan tua. Golongan tua berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilakukan berdasarkan Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sedangkan golongan muda merasa kemerdekaan Indonesia harus diproklamirkan sesegera mungkin saat ada kekosongan kekuasaan karena Jepang menyerah terhadap sekutu waktu itu. Selanjutnya adalah peristiwa Rengas Dengklok. Pemicu peristiwa Rengas Dengklok yaitu menyerahnya Jepang kepada pihak sekutu dalam Perang Dunia II. Kronologinya dimulai dari 12 Agustus 1945. Saat itu, Soekarno, Hatta, dan Regimen Widyodiningrat mendapatkan janji kemerdekaan dari Jenderal Terauchi di Dalat, Vietnam. Pada 14 Agustus, 3 tokoh tersebut tiba di Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan. Keesokan harinya, pada 15 Agustus 1945, Kekaisaran Jepang menyerah kepada sekutu. Setelah menyerah, Jepang secara etika harus menjaga status quo, yaitu kondisi sebagaimana keadaan saat itu dan tidak boleh ada perubahan apapun sampai sekutu datang ke Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan. Maka terjadilah kekosongan kekuasaan di Indonesia atau vacuum of power. Kemudian, menanggapi hal tersebut, golongan muda seperti Hairul Saleh dan Sultan Syahrir menginginkan agar bangsa Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan yang terlepas dari campur tangan Jepang. Tapi, golongan tua seperti Soekarno, Hatta, dan lain-lain tidak mau buru-buru dan tetap ingin membicarakan proklamasi kemerdekaan dalam rapat PPKI untuk mencegah terjadinya konflik dengan Jepang. Singkatnya, karena tidak ada tanggal sepakat terkait proklamasi, pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda berinisiatif menjemput Soekarno dan Hatta dari kediaman masing-masing, lalu dibawa ke Rengas Dengklok, sebuah kecamatan di Karawang, Jawa Barat. Hal itulah yang dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Tujuan dibawa ke Rengas Dengklok yang pertama adalah menghindari Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Yang kedua, mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Penyebab pemilihan lokasi Rengas Dengklok yang pertama adalah lokasi yang relatif jauh dari Jakarta. Dan yang kedua, karena adanya markas pasukan peta yang menambah keamanan. Lalu, akhir peristiwa Rengas Dengklok. Yang pertama, dihasilkan kesepakatan terkait pelaksanaan proklamasi antara golongan muda dan golongan tua di Jakarta pada sore hari 16 Agustus 1945. Yang kedua, Ahmad Subarjo menjemput Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok. Dan yang ketiga, membawa mereka kembali ke Jakarta untuk merampatkan rencana kemerdekaan. Selanjutnya, perumusan naskah proklamasi. Kronologinya, Soekarno dan Hatta pergi ke rumah Jenderal Moichiro Yamamoto untuk menanyakan hal-hal terkait kemerdekaan Indonesia pada malam hari 16 Agustus 1945. Lalu Soekarno dan Hatta hanya bisa bertemu dengan Mayor Jenderal Otoshi Nishimura. Nah, mereka mendapat informasi kalau Jepang tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu Soekarno dan Hatta bergegas ke rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, perwira Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia. Tujuannya membahas tentang rencana pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Lalu pada 17 Agustus 1945 dini hari pukul 07.00 waktu Indonesia Barat, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo berkumpul di ruang makan Rumah Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketika naskah proklamasi selesai dirumuskan, Soekarno membacakan rancangan naskah proklamasi kemerdekaan di ruang utama di hadapan anggota PPKI dan para pemuda.
Atas usulan Soekarni, hanya Soekarno dan Hatta lah yang menandatangani naskah proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Dan setelah itu, naskah diketik oleh Sayuti Melik dengan didampingi Burhanuddin Muhammadiyah. Baiklah, materi selanjutnya adalah teks proklamasi. Teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56, yakni di kediaman Soekarno. Sebelumnya, sekitar pukul 5 WIB, Bung Hatta berpesan pada pemuda yang bekerja di kantor berita, terutama pada BM Dia, untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkan ke seluruh dunia. Menjelang pukul 10 WIB, sejumlah pemuda berbaris dengan tertib untuk mengikuti upacara proklamasi. Sejumlah tokoh yang hadir diantaranya yaitu Mr. A.A. Marimis, Ki Hajar Dewantara, Sam Ratulangi, Ki Haji Mas Mansur, Mr. Sartono, Muhammad Tabrani, A.G. Pringgodigdo, dan lainnya. S. Suhud menyiapkan bambu dari belakang rumah sebagai tiang bendera merah putih yang dijahit Fatmawati. Acara yang disiapkan yaitu pembacaan proklamasi, pengibaran bendera merah putih, dan sambutan Wali Kota Soewirjo dan Dr. Moewardi. Setelah teks proklamasi dibacakan oleh Bung Karno, pengibaran bendera merah putih dilakukan S. Suhud dan Latif Hendraningrat. Saat bendera dinaikkan perlahan-lahan, hadirin spontan menyanyikan Indonesia Raya tanpa dikomando. Teks proklamasi pagi hari itu juga disiarkan melalui radio oleh F.U.S. atas penugasan 3 kali penyiaran oleh Kepala Bagian Radio Kantor Berita Domei, Waidan B. Palenewen. Sebelum penyiaran ketiga, orang Jepang memerintah penghentian siaran. Akan tetapi, teks proklamasi terus disiarkan setiap 30 menit hingga pukul 16 WIB, sehingga pemancar tersebut disegel dari pegawai pada 20 Agustus tahun 1945. Penyebaran berita proklamasi. Setelah dikumandangkan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, beritanya berhasil disebarkan oleh F.W.S. Ia menyebarkan melalui stasiun radio Domei. Pihak Jepang yang mengetahui hal ini memerintahkan untuk menghentikan penyebaran berita itu. Meskipun demikian, berita proklamasi berhasil sampai di beberapa daerah dan diteruskan ke masyarakat. Hal itu karena Waidan B. Palenewen atau Kepala Bagian Kantor Berita Domei memerintahkan F.W.S. untuk terus menyiarkan berita itu setiap setengah jam hingga pukul 16.00. Agar berita proklamasi dapat lolos sensor dari tentara Jepang, ada kalanya berita proklamasi disebarkan dalam bahasa daerah. Misalnya Radio Surabaya yang menyiarkan berita tersebut dalam bahasa Madura yang tidak diketahui oleh Jepang. Para pemuda di Jakarta yang terlibat dalam peristiwa di sekitar proklamasi kemerdekaan juga berhasil mencetak naskah proklamasi dan menyebarkannya. Beberapa pemuda ditugaskan sebagai kurir untuk mengantarkan naskah itu, serta menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia ke berbagai daerah. Berita proklamasi juga disebarkan melalui berbagai surat kabar yang beredar di masa itu. Proses penyebaran berita proklamasi di Jawa. Ada berbagai cara untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jawa, seperti melalui telegram, siaran radio, selebaran, surat kabar, kurir, dari mulut ke mulut, dan sebagainya. Mulanya penyebaran berita yang paling cepat dilakukan melalui telegram dari kantor berita Domei Jakarta. Kemudian disebarkan ke berbagai cabangnya seperti di Bandung dan Yogyakarta, yang diterima 17 Agustus 1945 pukul 12 siang. Penyebaran berita proklamasi yang juga berlangsung secara cepat melalui radio. Siaran radio dari Jakarta diterima di berbagai daerah di Jawa, misalnya di Cirebon, Surakarta, Semarang, Madiun, Surabaya, Malang, dan sebagainya. Berita yang diterima dari Jakarta itu selanjutnya disiarkan melalui radio di wilayah masing-masing maupun dari mulut ke mulut. Peran pemuda yang terlibat atau mendengar peristiwa proklamasi kemerdekaan di Jakarta turut menyebarkan berita ke berbagai wilayah. Misalnya Yakub Gani yang pergi ke Bekasi untuk menyebarkan berita gembira tersebut. Contoh lain adalah Datuk Jamin dan Semanang yang merupakan utusan dari Asrama Menteng 31 untuk menyebarkan berita proklamasi ke Tangerang.
Penyebaran berita proklamasi di beberapa daerah juga dilakukan dalam kegiatan keagamaan, seperti dilakukan setelah sholat berjamaah seperti yang terjadi di Bekasi. Contoh lain adalah penyebaran berita proklamasi melalui khutbah Jumat 17 Agustus 1945. Penyebaran berita proklamasi melalui khutbah yang terjadi di Masjid Besar Alun-Alun Utara dan Masjid Pakualaman di Yogyakarta. Berita tersebut semakin tersebar luas berkat usaha Ki Hajar Dewantara dan guru-guru taman siswa. Mereka melakukan pawai sepeda dan menyebarkan berita gembira tentang kemerdekaan Indonesia. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dapat diuraikan antara lain sebagai berikut. 1. Identitas nasional yang kuat. Artinya, proklamasi kemerdekaan merupakan momen yang menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya di Indonesia menjadi satu bangsa yang memiliki identitas nasional yang kuat. Hal ini memperkuat rasa persatuan dan kebanggaan terhadap jati diri sebagai bangsa Indonesia. Kedua, kedaulatan dan kemerdekaan. Artinya, proklamasi ini menegaskan hak Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri dalam konteks identitas nasional. Hal ini mencerminkan keinginan bangsa Indonesia untuk hidup bebas dari campur tangan asing dan memiliki kedaulatan atas wilayahnya sendiri. 3. Perjuangan dan pengorbanan. Artinya, proklamasi kemerdekaan mengingatkan kita akan perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Nilai-nilai kepahlawanan, semangat pantang menyerah, dan pengorbanan untuk bangsa menjadi bagian penting dari identitas nasional Indonesia. Keempat, kebebasan berdemokrasi. Artinya, proklamasi ini membuka jalan bagi masyarakat Indonesia untuk menikmati kebebasan berdemokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Kebebasan ini menjadi bagian esensial dan identitas nasional Indonesia dan mencerminkan semangat untuk menciptakan masyarakat yang adil, demokratis, dan berkeadilan. Kelima, pembangunan dan kemajuan. Artinya, proklamasi kemerdekaan memberikan landasan untuk pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia. Momen ini memacu semangat untuk terus berusaha, berinovasi, dan berkontribusi dalam memajukan negara serta mencapai kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Keenam, warisan budaya. Nilai-nilai seperti gotong royong, kebinekaan, dan kearifan lokal menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas nasional Indonesia. Warisan budaya ini melengkapi dan memperkaya identitas bangsa Indonesia serta menjadi sumber kebanggaan dan kekuatan dalam menjaga keberagaman dan persatuan. Ketujuh, pemersatu dalam kebinekaan. Artinya, meskipun Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, dan budaya yang beragam, proklamasi ini menggarisbawahi pentingnya persatuan dan kesatuan dalam membangun bangsa. Hal ini mengilhami semangat inklusivitas, saling menghormati, dan menjaga persatuan dalam keragaman, yang menjadi ciri khas identitas nasional Indonesia. Kedelapan, perlawanan terhadap penjajahan. Proklamasi kemerdekaan adalah simbol perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan. Momen ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah berhasil mengusir penjajah dan mengambil kendali atas tanah airnya sendiri. Proklamasi ini mengajarkan nilai-nilai ketahanan, keberanian, dan semangat untuk melawan penindasan yang terus memperkuat identitas nasional Indonesia. Kesembilan, proklamasi kemerdekaan adalah momen penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Makna proklamasi ini meliputi identitas nasional, kedaulatan dan kemerdekaan, perjuangan dan pengorbanan, kebebasan berdemokrasi, pembangunan dan kemajuan, serta warisan budaya. Materi terakhir adalah tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi. Berikut ini tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia yang dirangkum RRI dari berbagai sumber. Pertama, Insinyur Soekarno. Ia diketahui aktif berjuang sebelum kemerdekaan dengan menjadi anggota Pusat Tenaga Rakyat hingga Ketua PPKI. Kedua, Dr. Andus Muhammad Hatta. Ia juga mengajukan usul untuk mendatangani teks proklamasi oleh seluruh tokoh yang dihadiri di Rumah Laksamana Maeda saat itu. Yang ketiga, Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo juga terlibat sebagai penulis proklamasi di Rumah Laksamana Maeda. Bahkan, pria bernama lengkap Raden Ahmad Subarjo ini yang menjemput Soekarno dan
Hatta di Rengas Dengklok. Yang keempat, Fatmawati. Fatmawati diketahui yang menjahit bendera pusaka merah putih untuk dikibarkan saat upacara 17 Agustus 1945. Yang kelima, Soekarni. Ia yang mengusulkan agar naskah proklamasi kemerdekaan hanya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta, yaitu sebagai perwakilan bangsa Indonesia. Keenam, Sayuti Melik. Sayuti Melik menjadi salah satu tokoh proklamasi dan berperan sebagai pengetik naskah. 7. Latif Hendraningrat. Ia ikut berperan dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan menaikkan bendera pusaka saat upacara 17 Agustus 1945. 8. Laksamana Maeda. Pria berkebangsaan Jepang ini juga menjadi tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan seorang perwira dengan jabatan sebagai Wakil Komandan Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Serta ia juga ikut bersimpati pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Laksamana Maeda mengizinkan para pejuang menggunakan rumahnya sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Berikut merupakan foto para pahlawan proklamator. Dimulai dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Fatmawati, Soekarni, Sayuti Melik, Latif Hendraningrat, dan Laksamana Maeda. Demikian hasil diskusi kami pada materi pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf terhadap kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.